Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Amsal pasal 27 ayatnya yang kelima. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Menegur karena mengasihi. Jemaat yang terkasih, teguran yang dimaksud oleh firman Tuhan yang baru saja kita baca ini adalah teguran yang nyata atau teguran yang dilakukan atas dosa dan kesalahan orang, yaitu teguran dilakukan dengan teguran yang terbuka atau teguran di depan publik. Jemaat yang terkasih, teguran yang nyata tidak selalu berbentuk teguran di depan publik. Tetapi teguran yang nyata atau teguran yang terbuka ini, jika tidak berhati-hati, beberapa orang mungkin akan mengatakan bahwa teguran terbuka sebagai teguran di hadapan orang banyak. Apakah berarti bahwa teguran di depan publik selalu salah atau selalu keliru? Tidak juga. Karena Alkitab memberikan beberapa contoh penting tentang teguran di depan umum. Walaupun demikian, kita perlu mengerti bahwa teguran di depan umum sebaiknya dilakukan dengan dasar bahwa jika kesalahan atau dosa yang dilakukan benar-benar fatal dan dosa itu terjadi di depan umum, di depan publik, dan menyebabkan banyak orang mengikuti kesalahan tersebut. Contoh yang bisa kita lihat di dalam Alkitab itu teguran Paulus kepada Petrus dan juga Barnabas di dalam Galatia 2 ayat 11 dan 14. Nah, jemaat yang terkasih, teguran seharusnya didorong oleh rasa karena saling mengasihi. Melalui teguran yang karena mengasihi mengajarkan sebuah pesan penting, yaitu teguran seharusnya muncul dari hati yang mengasihi. Jemaat yang terkasih, ketika kita menegur saudara kita yang bersalah, saudara seiman kita yang berdosa, hendaknya teguran itu didasarkan karena kita mengasihi orang yang bersalah itu dan kita tidak mau dia jatuh dan tetap menetap tinggal di dalam dosa. Nah, ini yang dimaksudkan teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Jemaat yang terkasih, tapi sayangnya pesan ini atau firman Tuhan ini sering diabaikan karena sebagian orang gagal untuk mengerti kebenaran dan kasih. Amsal pasal 27 ayat 5 ini juga mengajarkan tentang kasih yang tersembunyi. Maksudnya adalah bahwa ini seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Mengapa? Karena dia tidak mau memberikan teguran walaupun dia mengasihi orang yang bersalah. Seringkali jawabannya atau alasannya berpusat pada kepentingan orang yang memiliki kasih yang tersembunyi itu. Dia merasa bahwa dia tidak ingin menegur orang yang bersalah karena nanti dia tidak mau dipandang buruk oleh temannya atau saudaranya, dianggap sok suci, dianggap mengurusi kehidupan orang lain, atau suka menghakimi. Jemaat yang terkasih, teguran dan hukuman bukanlah musuh bagi seseorang, tetapi teguran dan hukuman karena orang mengasihi satu dengan yang lain. Seperti yang ditulis oleh penulis Amsal di dalam Amsal 13 ayat 24. Penulis Amsal mengatakan bahwa orang tua menegur anaknya dan memberikan pukulan dan hajaran kepada anaknya yang melakukan kesalahan berlebih-lebihan, itu menggunakan tongkat bukan karena ia memusuhi atau memarahi atau jengkel terhadap anaknya, tetapi karena ia mengasihi anaknya dan menginginkan anaknya menjadi lebih baik. Bahkan Tuhan pun juga mengasihi umatnya juga sehingga ia memberikan disiplin dan juga peringatan. Semua ini dia lakukan karena dia mengasihi kita, anak-anaknya. Seperti Amsal pasalnya
Yang ketiga, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Tuhan memberikan ajaran kepada kita karena Tuhan mengasihi kita. Belajar dari firman Tuhan hari ini, tegurlah orang yang bersalah, tegur karena kita mengasihi dia sebagai saudara seiman, bukan karena kita memusuhi dia. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami agar bisa mengasihi satu dengan yang lain dan juga bisa menegur orang yang bersalah dengan penuh rasa mengasihi dia sebagai saudara seiman. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, mari tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.